Perkenalkan, nama saya Jonathan Prawira Gultom dengan NIM 240801065 dan dengan teman saya. Perkenalkan, namaku Fade Perlinggo Masilai. Video kali ini kami akan menjelaskan memahami dunia mikroskopik dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fisika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum alam yang mengatur perilaku, benda, dan energi. Selama berabad-abad, fisika klasik yang dikembangkan oleh Isaac Newton dan ilmuwan lainnya telah berhasil menjelaskan berbagai fenomena alam mulai dari gerak benda, gelombang, hingga listrik dan magnet. Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, para ilmuwan menemukan bahwa hukum fisika klasik tidak mampu menjelaskan fenomena yang terjadi pada skala sangat kecil, yaitu pada tingkat atom dan partikel subatom. Dari sinilah lahir fisika kuantum, sebuah cabang fisika modern yang mengubah cara manusia memahami alam semesta. Fisika kuantum tidak hanya menjelaskan struktur atom, tapi juga menjadi dasar dari hampir seluruh teknologi modern yang kita gunakan saat ini. Lalu ada pengertian fisika kuantum. Fisika kuantum adalah cabang fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala mikroskopik, khususnya atom, elektron, dan partikel subatomik lainnya. Pada skala ini, hukum-hukum fisika klasik tidak lagi berlaku sesuai akurat. Partikel tidak bergerak mengikuti lintasan yang pasti, melainkan menunjukkan perilaku yang bersifat probabilistik. Dalam fisika kuantum, kita tidak dapat menentukan dengan pasti posisi atau kecepatan suatu partikel secara bersamaan. Yang dapat dilakukan hanyalah menghitung peluang keberadaan partikel tersebut. Konsep ini sangat berbeda dengan pandangan fisika klasik yang bersifat deterministik, di mana keadaan suatu sistem dapat diprediksi secara pasti jika kondisi awalnya diketahui. Terus yang ketiga ada keterbatasan fisika klasik. Fisika klasik mengalami kegagalan ketika digunakan untuk menjelaskan fenomena mikroskopik. Salah satu contohnya adalah radiasi benda hitam. Menurut saya, klasik energi yang dipancarkan oleh benda hitam seharusnya meningkatkan tanpa batas sering meningkatnya frekuensi cahaya. Namun, hasil eksperimen menunjukkan bahwa energi tersebut memiliki batas tertentu. Selain itu, fisika klasik juga gagal menjelaskan efek fotolistrik, yaitu fenomena terlepasnya elektron dan permukaan logam akibat penyinaran cahaya. Fisika klasik memprediksi bahwa peningkatan intensitas cahaya akan meningkatkan energi elektron. Tetapi eksperimen menunjukkan bahwa energi elektron justru bergantung pada frekuensi cahaya. Kegagalan ini yang mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan teori baru yang kemudian dikenal sebagai fisika kuantum. Lalu ada kuantitasi energi atau Max Planck. Max Planck adalah ilmuwan yang pertama memperkenalkan konsep kuantitasi energi yang menyatakan bahwa energi tidak dipancarkan atau diserap secara kontinu, melainkan dalam paket-paket kecil yang disebut kuanta. Besarnya energi kuanta berbanding lurus dengan frekuensi radiasi. Konsep ini merupakan revolusi besar dalam dunia fisika karena bertentangan dengan pandangan klasik tentang energi yang bersifat kontinu. Kontinu energi menjadi fondasi utama bagi seluruh perkembangan teori fisika kuantum. Lalu ada efek fotolistrik. Albert Einstein mengembangkan teori efek fotolistrik dengan menyatakan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel energi yang disebut sebagai foton. Setiap foton membawa energi tertentu yang bergantung pada frekuensi cahaya. Jika energi foton cukup besar, maka elektron akan terlepas dari permukaan logam, dan sebaliknya, jika frekuensi cahaya berada di bawah frekuensi ambang, maka elektron tidak akan terlepas meskipun intensitas cahayanya sangat besar. Teori membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat partikel dan menjadi dasar bagi teknologi sel surya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jonathan. Dualisme gelombang partikel. Louis de Broglie mengemukakan gagasan bahwa tidak hanya cahaya yang memiliki sifat gelombang dan partikel, tetapi juga materi seperti elektron. Menurutnya, setiap partikel memiliki panjang gelombang tertentu yang bergantung pada momentumnya. Konsep dualisme gelombang partikel ini menunjukkan bahwa partikel tidak dapat dipahami hanya sebagai benda titik seperti dalam fisika klasik. Pada skala atom, partikel menunjukkan perilaku yang jauh lebih kompleks. Yang kedua, prinsip ketidakpastian Heisenberg.
Werner Heisenberg menyatakan bahwa terdapat batas fundamental dalam pengukuran sistem kuantum. Posisi dan momentum suatu partikel tidak dapat diketahui secara bersamaan dengan ketelitian tak terbatas. Semakin akurat kita mengetahui posisi partikel, semakin besar ketidakpastian momentumnya. Dan sebaliknya juga, prinsip ketidakpastian ini bukan disebabkan oleh keterbatasan alat ukur, melainkan merupakan sifat dasar alam pada tingkat kuantum. Yang ketiga, persamaan Schrödinger. Erwin Schrödinger mengembangkan persamaan matematis yang menggambarkan perilaku sistem kuantum. Persamaan ini menghasilkan fungsi gelombang yang menyatakan keadaan sistem kuantum. Kuadrat dari fungsi gelombang memberikan informasi mengenai probabilitas untuk menemukan partikel di suatu lokasi tertentu. Dalam pandangan ini, elektron tidak memiliki lintasan pasti, melainkan berada dalam awan probabilitas di sekitar inti atom. Yang keempat, aplikasi fisika kuantum. Meskipun konsep fisika kuantum terdengar abstrak, penerapannya sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi seperti smartphone, komputer, LED, dan panel surya, dan alat medis juga seperti MRI, semua bekerja berdasarkan prinsip fisika kuantum ini. Fisika kuantum juga menjadi dasar bagi pengembangan teknologi masa depan seperti komputer kuantum dan kriptografi kuantum. Dan sebagai kesimpulannya, fisika kuantum telah mengubah cara manusia memahami alam semesta. Teori ini menunjukkan bahwa alam pada tingkat paling fundamental tidak bersifat pasti, melainkan probabilistik. Meskipun sulit dipahami, fisika kuantum menjadi fondasi utama bagi perkembangan teknologi modern dan masa depan. Dengan mempelajari fisika kuantum, kita tidak hanya memahami dunia mikroskopik, tetapi juga memahami bagaimana teknologi yang kita gunakan sehari-hari dapat bekerja. Sekian, terima kasih.